Ibu Amar langsung menghampiri Aisyah, memegang tangannya. Maafkan anak saya tahu jika dia sudah salah. Saya ibunya memohon ampun atas segala perbuatannya pada kakakmu. Ibu Amar memohon pada Aisyah. Anak ibu sudah dewasa. Apapun yang dilakukannya sudah bukan tanggung jawab ibu lagi. Ibu tidak harus meminta maaf untuknya. Aisyah melihat Ibu Amar dengan lembut. Lagi pula, biarkan anak ibu bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan. Jika ibu menyayangi anak ibu, saya mohon jangan mendukung dan membelanya. Biarkan anak ibu ini bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ibu Amar langsung terdiam. Dia lalu melihat putranya sekilas kemudian duduk dengan lesu di atas sofa. Sementara Amar masih berdiri terpaku. Kami akan tetap melaporkannya. Alfian melihat kakak iparnya. Kami sudah mengumpulkan semua bukti. Termasuk hasil visum. Kamu tidak akan bisa mengelak. Amar kaget. Dia langsung melihat istrinya. Maafkan aku. Kamu tahu persis jika aku tak bermaksud menyakitimu. Aku tak sengaja melakukannya. Ucapnya dengan terbata. Tak bermaksud menyakiti. Tak sengaja. Tanya Anita tak percaya. Kemarilah. Saya akan perlihatkan hasil ketidaksengajaan Anda. Anita menarik kedua tangan Lela. Memperlihatkan banyaknya luka lebam di sana. Dia kemudian meminta Lela membuka cadarnya. Sehingga Amar bisa melihat dengan jelas betapa parah luka di wajah sang istri yang diakibatkan olehnya. Luka di seluruh badannya lebih parah. Lagi, Anita menatap Amar dengan penuh kebencian. Ibu Amar semakin menangis terseduh melihat semuanya. Sementara Amar hanya tetap berdiri dengan salah tingkah. Siapapun tak akan percaya jika ini hasil dari ketidaksengajaan. Anita tersenyum sinis. Amar menundukkan kepalanya. Aisyah membantu kakaknya memakaikan kembali nikabnya dengan dibantu oleh Anita. Ibu Amar tiba-tiba berdiri. Berjalan menghampiri Lela. Nak, ibu tahu jika suamimu sudah salah. Ibu tahu jika dia memang harus mendapatkan hukuman atas semua perbuatannya padamu. Tapi bisakah kalian memaafkannya kali ini? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ibu, suamiku sudah melakukan ini berkali-kali. Berkali-kali juga dia meminta maaf dan berkali-kali juga saya memaafkannya dan memberinya kesempatan. Tapi bukannya berubah. Dia malah semakin mengganas. Jika dirasanya saya melakukan kesalahan dia memukuli dan menyiksa saya tanpa ampun. Lela menahan tangisnya. Semua orang langsung melihat Amar dengan geram. Jadi maaf ibu. Saya tidak bisa memaafkannya kali ini. Selain akan melaporkannya ke polisi, saya juga akan segera mengajukan gugatan perceraian. Amar dan ibunya terlihat kaget. Cerai nak. Ibu Amar tak kuasa menahan kekagetannya. Lela mengangguk. Aku tak akan pernah menceraikanmu. Amar tiba-tiba bersuara. Kenapa? Apa Anda belum puas menyiksanya? Masih kurang. Anita terlihat kesal. Amar tak menghiraukan perkataan Anita. Dia malah berjalan menghampiri istrinya lebih dekat. Aku minta maaf. Aku berjanji akan berubah. Beri aku kesempatan sekali lagi. Setelah itu aku akan menjadi suami yang baik. Aku akan berubah. Aku janji. Amar terlihat bersungguh-sungguh. Lela menggelengkan kepalanya. Carilah lagi istri yang sempurna menurut versimu, yang menurutmu pantas untuk mendampingimu, yang paham akan semua ilmu agama sepertimu. Hingga kamu tidak akan kesal untuk mendidik dan mengajarinya menjadi seperti apa maumu. Aku ini tidak pantas untukmu. Aku wanita minim ilmu. Pengetahuanku terbatas. Ilmu agamaku tidak luas. Aku juga akan mencari lagi suami yang bersedia menuntunku dengan sabar dan ikhlas. Amar terlihat kecewa dengan jawaban istrinya. Dia langsung pergi dengan kesal diikuti oleh ibunya. Sementara Lela kembali menangis di pelukan adiknya. 3 hari berlalu, Lela telah keluar dari rumah sakit. Keadaannya sudah semakin membaik walaupun beberapa luka lebam masih terlihat di beberapa bagian tubuhnya.
Aisyah merawat kakaknya dengan sepenuh hati. Dengan penuh kasih sayang dia mengurus sang kakak dan berusaha untuk membuatnya ceria kembali. Bersama Anita yang sesekali datang untuk menemui Lela. Ketiganya sering menghabiskan waktu bersama dan bercengkrama dengan hangatnya. Sementara Alfian, semenjak 3 hari kemarin sibuk mengurus perihal laporan penganiayaan kakak iparnya. Dia bahkan sudah menyewa pengacara yang akan membantunya mengurus kasus penganiayaan dan perceraian Lela. Tentang laporan penganiayaannya, Lela juga telah beberapa kali ditanyai oleh polisi. Kini mereka hanya tinggal menunggu kabar dan yakin jika Amar akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini, hari Minggu setelah cukup lama Alfian tidak mendapatkan libur kerja. Akhirnya hari ini dirinya bisa menikmati akhir pekan bersama istrinya. Alfian tampak ini ingin bermalas-malasan. Dia banyak menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Matanya sesekali memperhatikan Aisyah yang warawiri keluar masuk kamar sedang melakukan pekerjaan rumah. Berhentilah bekerja. Hari ini temani saja aku. Alfian menarik tangan Aisyah hingga istrinya itu jatuh tepat di atas tubuhnya. Aisyah yang mulanya kaget langsung tersenyum malu mendapati dirinya tepat berada di atas tubuh sang suami. Dia langsung akan turun tapi Alfian menahannya, dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang sang istri. Sepertinya kamu sudah sembuh. Sudah, jawab Aisyah tersenyum. Kalau begitu, Alfian menatap istrinya. Apa? Aisyah pura-pura tidak mengerti. Alfian tidak menjawab. Dia hanya semakin mengeratkan pelukannya sambil menatap wajah istrinya penuh hasrat. Aisyah tersenyum. Dia menatap balik wajah suaminya yang berada tepat di bawahnya. Tanpa diduga Aisyah kemudian mencium pipi suaminya. Alfian kaget. Tapi dia dibuat lebih kaget lagi ketika kali ini Aisyah mengecup bibirnya. Alfian yang seakan sudah diberi lampu hijau, langsung membalikkan tubuhnya. Dia yang sudah sangat berhasrat merubah posisi hingga kini Aisyah berada di bawahnya. Keduanya saling menatap mesra. Alfian tampak akan mencium bibir istrinya. Namun tiba-tiba terdengar suara Lela yang memanggil adiknya. Membuat Alfian mengurungkan niatnya. Maaf. Aisyah melihat sedikit kekesalan di wajah suaminya. Keduanya bangun. Aisyah akan turun dari atas tempat tidur. Tapi sebelum itu Alfian memegang tangannya. Nanti malam. Persiapkan dirimu. Alfian menatap wajah istrinya. Aisyah tersenyum. Dik, mungkin sekarang saatnya kita memberitahu Abah, ucap Lela melihat Aisyah dan Alfian bergantian. Aisyah langsung melihat suaminya. Itu benar. Biar bagaimanapun cepat atau lambat Abah memang harus tahu. Alfian menyetujui ide kakak iparnya. Aisyah terdiam. Dia nampak sedang berpikir hingga tiba-tiba terdengar suara bel rumahnya berbunyi. Alfian bangun untuk melihat siapa yang datang. Dia bengong melihat sang mertua berdiri di hadapannya ketika dia membuka pintu. Abah, ucap Alfian membuat Aisyah dan Lela kaget. Keduanya langsung berdiri melihat Abah beserta Umi juga ketiga kakak laki-lakinya masuk ke dalam. Umi dengan mata berkaca-kaca menghampiri Lela lalu memeluknya. Aisyah dibuat kaget ketika kemudian melihat Amar dan kedua orang tuanya juga masuk ke dalam. Dia kemudian mengerti jika mereka pasti telah memberitahu keluarga besarnya perihal apa yang terjadi. Aisyah yakin jika ada maksud terselubung kenapa mereka melakukan itu. Beberapa saat kemudian, semua orang sudah duduk dengan menunjukkan wajah yang serius. Terlebih dengan Abah yang sedari tadi hanya terdiam membisu. Kami ingin memohon maaf atas semua kesalahan anak kami. Bukannya kami membenarkan segala perbuatan anak kami. Tapi sebagai manusia wajar kiranya jika kita hilaf dan melakukan kesalahan. Ayah Amar membuka suara. Manusia memang tempatnya hilaf. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengeliminasi semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Menganiaya istri bukan suatu kesalahan yang lumrah. Dan dengan enteng bisa ditoleransi. Aisyah menimpali dengan cepat perkataan Ayan Amar. Padahal dia tahu jika mertua kakaknya itu belum selesai berbicara.
Tapi benarkah penganiayaan ini khilaf? Angan-jangan justru hobi karena dilakukan berkali-kali, tambahnya lagi. Amar sekeluarga dibuat mati kutu oleh perkataan Aisyah. Sehingga mereka tak sanggup berkata-kata lagi.